Hai, selamat datang di channel New Adventure. So, di video kali ini gue mau ngebahas tentang My Profit Land. Jadi di sini gue mau mencoba untuk membuka perusahaan koran. Ini pertama kali gue punya perusahaan berbayar. Jadi kita lihat bagaimana caranya untuk memiliki perusahaan berbayar di My Profit Land ini. Gue mulai dari perusahaan koran. Kenapa? Karena perusahaan koran adalah perusahaan yang paling murah di antara perusahaan lainnya. Perusahaan koran itu cuma butuh 5 euro, sementara perusahaan lainnya butuh rata-rata sih 30 euro ya. Hampir semua sih 30 euro, semua malahan, kecuali koran. Kita cari perusahaan koran. Nah, ini dia newspaper. Kita coba open company, harganya 5 euro. Kita klik open company. Open the newspaper in Kosovo for 5 euro. Jadi perusahaan gue ini akan berdiri di Kosovo ya, di negara gue sekarang. Oke, your new company has been established. So kita cek di my companies. Akhirnya gue punya 2 perusahaan, satu perusahaan listrik, satu lagi perusahaan newspaper alias perusahaan koran. Oke, so gue udah menjalankan perusahaan koran ini kurang lebih 1 minggu. Sedikitnya gue udah sedikit tentang bagaimana caranya untuk menjalankan perusahaan koran ini. Kita langsung masuk aja ke manajemen. Di sini kita butuh beberapa material untuk memproduksi koran. Pertama paper, ink, electricity, dan juga water. Untuk mendapatkan paper, kita masuk ke order market. Di sini kita bisa beli langsung, misalkan kita butuh berapa. Kalau butuh 1, tinggal klik 1, klik buy, maka kita akan bertambah 1. Tentu saja kalau kita punya saldo 0,77 ya minimal. Kalau butuh 10 berarti butuh 7,7 gold. Di sini misalkan gua udah ada 0,9 gold. Jadi gue bisa beli 1, atau kita juga bisa masuk ke order market. Jadi kita simpan order di sini. Tentu saja dengan harga yang lebih rendah dari share order ini. Misalkan kita butuh 1, harganya 0,76. Kita create by order. Nah, jadi masuk ya 0,76. Kita butuh 1, jadi kita bisa beli lebih murah. Itu pun kalau ada penjual yang mau menerima pesanan kita. Kalau nggak ada yang menerima ya akan terus menggantung di sini. Dan gold gue itu berkurang, tadinya 0,9 sekarang 0,1. Jadi kalau kalian mau buat order di sini, kalian butuh modal yang cukup ya, karena akan langsung kepotong. Kalau kalian nggak jadi ya tinggal klik cancel aja, nanti bakal hilang sendiri. Jadi seperti itu. Kalau mau beli paper, kita balik ke inventory. Kalau mau beli ink, ini berbeda dengan paper. Kalau ink ini kita nggak bisa beli langsung, kita harus buy order. Jadi harus pesen, kita butuh berapa, masukin aja kuantitinya kayak tadi. Misalkan 1, harganya kita lihat nih, sini harga paling tinggi 1,45. Ya kita di 1,45 juga agar ada di posisi teratas. Jadi si penjual ntar ngelihat pesanan kita bakal langsung direspon. Kalau kita pasang harga rendah ya pasti akan paling bawah dan nggak akan ada yang tertarik juga ya untuk scroll ke bawah. Jadi ya kalian pasang aja tipis-tipis, misalkan 1,44 kayak gini atau 1,43, lalu create by order dan tunggu sampai pesanan kalian diterima oleh penjual. Dan penjual ini yang gua tahu itu mereka yang berpangkat jenderal ya, yang punya ink. Jadi nggak dijual bebas di pasaran, harus pesan. Oke. Kita balik lagi ke inventory dan kita butuh juga electricity. Kalau electricity sama kayak paper, kita bisa beli langsung. Kita juga bisa membuat pesanan di buy order. Dan kalau kalian punya perusahaan sendiri, ini lebih enak ya. Kalian bisa masukin aja harga yang rendah, ntar kalian beli oleh perusahaan kalian sendiri. Misalkan di sini harganya ada 0,07. Kalau kita scroll paling bawah 0,06 paling rendah. Kalau harga normalnya 0,08. Jadi kalian masukin aja misalkan 0,07. Misalkan gue butuh 1, harganya 0,07. Create by order. Nanti akan muncul ini pesanan gua, butuh 1 unit, harganya 0,07. Kalau kalian punya perusahaan gratis, perusahaan listrik, tinggal masuk ke manajemen, masuk ke order market. Di sini ada pesanan gua sendiri. Kita tinggal klik 1, jual 1. Nah, purchase completed successfully.
Jadi kita jual barang kita ke diri kita sendiri, kita beli sendiri dan masuk ke electricity kita. Itu ya bisa sedikit berhemat lah ya dengan harga yang lebih tinggi di pasaran. Jadi penting juga ya kalian punya perusahaan gratis antara perusahaan electricity atau water. Water ini sama juga kayak electricity. Kita bisa beli langsung, kita juga bisa membuat pesanan. Dan kalau kalian punya perusahaan air, water, kalian bisa melakukan yang seperti gua lakukan tadi, membeli dari perusahaan sendiri agar lebih murah dan lebih hemat ya. Oke, itu untuk inventory. Jadi membutuhkan 4 item ini. Lalu berapa banyak sih item yang dibutuhkan untuk membuat satu koran? Kita scroll ke bawah di sini. Kita lihat ada keterangannya, required materials. Jadi kita butuh 0,02 paper, 0,005 ink, 0,1 electricity, dan juga 0,02 air. Ini yang dibutuhkan untuk membuat satu koran. Tapi kita nggak bisa memutuskan kita mau buat 10, 20, 30 koran. Yang memutuskan adalah orang yang bekerja di perusahaan kita. Jadi setelah kita punya material, anggaplah kalian akan membuat 300 material. Jadi siapin aja 0,02 kali 300, 0,005 kali 300, 0,1 kali 300, 0,02 kali 300. Jadi segitu jumlah yang kalian butuhkan untuk membuat 300 koran. Untuk memproduksi koran, kita harus buka lapangan kerja. Caranya kita masuk ke workplaces. Nah, di sini kalian tinggal klik berapa gajinya yang kalian putuskan, lalu tinggal klik active and update workplace. Misalkan gua masukin 15, klik sukses, dan sekarang ada di posisi 9. Kita cek di work, posisinya ada di writing and aesthetics. Sini kalau kita scroll ke bawah nih ada editorial newspaper di 15 din per jam. Jadi kita balik lagi ke workplace. Di sini bila ada yang bekerja di perusahaan kita, maka dia akan menghasilkan koran, dan koran yang dihasilkan adalah tergantung dari productivity orang di perusahaan kita. Kalau produktivitinya kecil, maka koran yang dihasilkan pun jumlahnya sedikit. Kalau produktivitinya besar, ya hasilnya pun lebih besar. Di sini gue udah mencoba menghasilkan 217 koran dengan produktiviti 100% lebih ya. Gue menghasilkan 217 koran. Dan gaji yang gue keluarkan ada 87 din mata uang Kosovo. Kalau kita hitung dengan angka yang tadi di inventory, di required materials ini, artinya dari 217 koran itu, gua butuh 4,34 paper, 1,085 ink, 21,7 electricity, dan 4,24 water. Kalau dikalikan dengan harga goldnya, maka hasilnya adalah sekian. Paper gua butuh 3,2 gold, ink gua butuh 1,5 gold, electricity gua butuh 1,5 gold, dan water gua butuh 0,3 gold. Jadi jumlahnya adalah 6,7 gold yang gua butuhkan untuk memproduksi 217 koran. Bila kita tambahkan dengan gaji yang kita keluarkan 87 din atau sekitar 1,47 gold, maka total pengeluaran untuk menghasilkan 217 koran adalah 1,47 ditambah 6,7 sekitar 8,2 gold untuk 217 koran. Artinya, selain kalian membutuhkan 5 euro untuk membuka koran, kalian juga butuh sekitar 8-9 gold untuk menghasilkan jumlah koran di perusahaan kalian. Jadi ketika kalian sudah punya perusahaan ini, kalian masuk ke dolar dan kalian harus invest gold sebanyak 9 gold kalau menurut perhitungan gua ya. Jadi kalian harus invest dulu sekitar 9 gold untuk beli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membeli koran dan juga untuk menggaji karyawan yang kerja di perusahaan kalian. Nah, kalau kalian udah berhasil menghasilkan koran, nanti akan masuk di inventory. Di sini ada stok, gua tinggal 127 dari 1000 unit, dan juga jangan lupakan lisensi. Lisensi gua ada 982. Kalau lisensi udah 0, kita harus beli lisensi lagi. Itu udah dijelaskan di video gue sebelumnya. Sama dengan di perusahaan gratis, harus beli lisensi kalau lisensinya habis. Dan kalau kita udah punya stok,
baru kita bisa jualan. Cara jualannya adalah kita masuk ke newspaper dan di sini kita bisa membuat koran. Misalkan kita mau buat artikel baru, kita harus buat artikel dulu, misalkan namanya the new article, kita create, lalu kita edit. Di sini kita masukkan harganya, kita mau jual berapa, misalkan gua mau jual 4 DIN, lalu artikel tipenya apa, misalkan not game related, lalu harus punya gambar, wajib, bisa langsung diupdate biar gambarnya terupdate. Gambarnya udah berubah, lalu kita isi korannya, isinya apa. Sebenarnya isinya apa aja, karena nggak terlalu di review juga, kecuali mungkin yang ekstrim-ekstrim, misalkan this is only testing. Oke, lalu kita update lagi. Jadi ntar kalau ada yang beli koran kita, isinya cuma gini aja ya, this is only testing, dan harganya adalah 4 DIN. Setelah itu kita tinggal klik publish, maka koran kita sudah dipublish. Tapi belum muncul list penjualan koran. Kenapa? Balik lagi ke sini. Di sini kita udah punya the article yang tadi kita buat. Nah, kita nggak bisa ngejual karena kita cuman punya 0 copy. Untuk menjual koran, kita harus masukkan new copies. Jadi kita klik new copies. Misalkan gua klik di new copies yang ini ya, yang holiday, kita klik. Jadi ntar akan bertambah 10 koran setiap kali kita klik new copies. Dan 10 koran ini diambil dari inventory kita, yang stok kita tadi. Kalau kita klik OK, maka akan bertambah jadi 10. Dan di inventory kita akan berkurang. Tadi 127, sekarang 117. Di sini misalkan yang koran gua yang judulnya holiday, kita bisa cek di home di sini. Kita bisa lihat ada koran gua udah muncul holiday dan baru ini bisa kita jual. Oke, kita balik lagi ke my company management. Jadi itu caranya bagaimana untuk menjual koran di My Profit Land. Jadi kalau misalkan gua jual koran tadi harganya 4 DIN, kalau kita hubungkan dengan biaya produksi tadi, kalau gua berhasil menjual 217 koran dikali 4 DIN, maka gua akan menghasilkan 868 DIN. Artinya kalau di-convert ke gold sekitar 14 gold. Jadi tadi pengeluaran gua sekitar 8,2 gold, penghasilan gua adalah 14 gold. Jadi kalau di total, kalau bersih, kalau semua 217 koran terjual dan juga harga satu korannya 4 DIN, maka gua akan untung sekitar 5,8 gold. Itu secara idealnya ya. Tapi secara realitinya, terkadang koran yang kita jual itu nggak semuanya habis. Misalkan di sini gua juga masih ada sisa 3 nih, padahal udah yang atasnya udah 0 tapi yang bawahnya masih ada sisa 3 karena ada perusahaan lainnya juga ya. Jadi ntar koran kita posisinya akan semakin ke bawah, semakin ke bawah. Kalau kita lihat ke sini, misalkan kita lihat penjualan koran di negara gua, di sini akan muncul koran-koran baru ya. Ke atasnya itu akan koran baru, dan koran lama akan semakin lama semakin ke bawah. Jadi akan semakin tidak terlihat oleh pembeli. Kalau pembeli cuma ada di halaman 1, ya yang dibeli cuma yang ini aja. Jadi itu kenapa mungkin terkadang koran yang kita jual tidak habis. Tapi ya kalaupun nggak habis dengan tadi selisih sekitar 5,8 gold, ya tetap untung lah ya, walaupun kejual nggak 217, misalkan cuma 180-an juga masih untung. Tapi balik modalnya akan lebih lama, itu aja sih kekurangannya. Jadi begitu bagaimana caranya untuk mengoperasikan perusahaan koran. Jadi kalau kalian berminat untuk buka perusahaan koran, kalian butuh 5 euro dan juga 9 gold untuk membeli bahan-bahan dan juga untuk menggaji karyawan kalian. So demikian video gua tentang perusahaan koran di My Profit Land. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.